sedang ingin lebih waspada ceritanya. Ben luwih waspada. Jadi sebelum Pak Muzamil saya mohon ya. Jadi orang itu kalau ada beberapa macam. Dulu ndak pinter terus jadi pinter, kuwi biasanya njur jadi mungguh, ngimbaten. Biyen ning wong cilik njur duwe pangkat, dadi kuwasa, dadi sombong, ngimbaten. Biyen durung tahu sembayang njur bar kuwi sregep sembayang iso ceramah barang njur dadi sombong, rumasane dhek sing apik liyane elek kabeh. Ngimbaten. Jadi yang ngono sugih yang ngono, begitu mulai lancar ekonomine malah dadi sombong. Jadi sesungguhnya yang kita mohon kepada Allah itu kan kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kepandaian. Itu semuanya harap diperhatikan bahwa kelima hal itu bersamaan datangnya dengan ujian-ujian. Tidak ada orang mendapat rezeki tanpa ujian. Nah, salah satu ujiannya adalah orang yang dari bodoh menjadi pinter, dari tidak kuasa menjadi kuasa, dari tidak alim menjadi alim, dari miskin menjadi kaya, itu biasanya dia mengalami ketidakseimbangan mental, ketidakseimbangan pikiran, dan ketidakseimbangan psikologis atau hati. Jadi kita malam hari ini waspada, ojo nganti ora seimbang ya, tetap kudu nimbang-nimbang sing nganti pas, ojo nganti sombong, ojo nganti minder. Nah, kita hubungkan langsung aja dengan rasa syukur. Orang kalau sombong itu kan sebenarnya ruangannya lebih banyak diisi oleh sesuatu yang sifatnya bukan syukur. Kalau kita bersyukur kan kita tidak sempat sombong, kan gitu Pak Lurah ya. Nah, jadi kita cari malam hari ini secara singkat. Apa sebabnya awake dhewe perlu syukur luwih gede? Apa sebabnya kita perlu bersyukur? Apalagi di desa ini jelas begitu banyak faktor yang membuat kita harus lebih bersyukur. Satu. Nomor dua, apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur? Pak Muzamil ya. Jadi bersyukur niku pokoknya ini, atine ditandani Bu. Niate iku aja nganti salah. Dadi upamane jenengan dodolan, niate apa Bu? Wis terserah dodolan apa, wedang, mie, ki niate apa niate? Apa? Menolong orang lain, apalagi Bu? Golek badi. Apa meneh niate sing paling apik niate apa, Mas? Menolong sama manusia, oke. Apa meneh? Sederhana tuh Pak Muzamil ngomong pokoknya berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada pelanggan, orang yang akan beli dilayani dengan sikap yang baik, makanan yang dijual juga dibuat sebaik-baiknya, pokoknya nyenengke wong sing arep tuku kuwi. Maka otomatis sampean akan dapat laba banyak. Gitu ya Bu ya. Jadi ojo niate golek badi ora. Niate berbuat baik untuk orang lain, boleh disebut menolong, boleh disebut pokoknya bebrayan. Gawe apik, ngoten Bu nggih. Wis nek sampean ngoten niku mengke otomatis rezekine, ora sak kok doleki mesti entuke. Nek Gusti Allah ngendika la in syakartum la azidanakum, nek kowe bersyukur tak tambahi. Kuwi rasa kok dadekke niat ditambahi ora. Pokoknya bersyukur ngono wae. Dadi bengi iki pokoke bersyukur ngoten mawon. Mesti ditambahi, rasa kok dadekke pamrih. Nah, itu sing marake angel niku mergo niate dudu bersyukur ning njaluk ditambahi. Wala tamnun tastaksir, kalau kamu berbuat baik memberikan sesuatu jangan berpikir atau membayangkan mendapat laba lebih banyak. Karena untuk mendapat laba lebih banyak justru jangan berniat mendapat laba lebih banyak. Ikhlas saja berbuat baik, nanti otomatis pasti mendapat laba lebih banyak. Ngoten nggih? Ketika reformasi itu saya didhawuhi untuk menangani, dan saya yang ngomongin Pak Harto, kemudian Pak Harto mau saya ajak turun. Jadi sadurunge jenengan delok ning TV kae aku wis ana akad nikahe. Sing ning TV kae ming resepsine. Sing dingerteni wartawan kuwi ming resepsine ning akad nikahe ora ngerti.
Karena saya masih optimis kepada Indonesia, tapi ternyata konco-koncoku sing melu bareng-bareng garap reformasi iki jebul niate ora bener. Akhirnya terjadilah kaya ngene iki, sebab tak pikir biyen akan menghentikan Pak Harto dan seluruh korupsi dan perilakunya, ngono to. Jebul ora. Konco-koncoku sing kemudian jadi menteri kabeh kuwi ternyata sing bareng-bareng aku ketemu Pak Harto sak piturute, jebul mereka itu atine ngomong ngene, Pak Harto iki mbok mudhun, mbok gantian le nyolong, ngono lho. Jebul ngoten niku, ngoten nggih. Nah, saiki kebukti to? Kebukti kabeh dadi nyolonge luwih kembangane Pak Harto. Nah, saya sekarang kalau harus melakukan sesuatu, nomor satu saya nunggu dawuh. Kalau tidak didawuhi saya tidak mau. Nomor dua, karena semua yang mendapatkan manfaat dari reformasi, semua tidak ada yang berterima kasih, semua tidak ada yang bersyukur. Anda lihat setiap peringatan reformasi mereka melupakan apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 12 Mei sampai tanggal 21 Mei 1998. Mereka tidak ada yang jujur untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi kue wingi omahmu arep kobong, genine tak siram. Jadi ora sida kobong. Ning kue ora ngakoni aku, sesuk tak biarkan api membakar rumahmu. Arep ngopo kue? Kejaba kue njaluk nang aku, kue lagi tak ndek genine. Gitu Mas. Wajar ora Mas ki Mas? Nah sekarang saya ingin memperingatkan, ini kue ngomong dolar segala macam itu dialami oleh seluruh dunia juga. Ning aku njaluk tulung jenengan mulai September itu siap-siap. Oktober November itu bisa lebih parah dari sekarang. Tapi itu untuk Indonesia dan dunia. Untuk desa Anda mungkin tidak. Asal Anda punya kekuatan lokal, tidak ada masalah. Jadi saiki ora mung kowe ngubengke duit secara apik Pak Lurah, tapi lenen nandur kuwi ditingkatkan. Jadi nek iso kowe nek carane penyair-penyair jaman biyen, mbok kowe iki nek mangan kuwi wohe tanduranmu dhewe. Mbok kowe iki nek nganggo piring ya piring sing gawenanmu dhewe, mbok bathok mbok apa. Mbok kowe iki nek nganggo klambi, mbok klambi kuwi tenunanmu dhewe. Gitu loh. Kita kembali ke, kalau di India namanya Swadesi. Khalil Gibran itu penyair mengatakan, alangkah malang nasib bangsa yang makan tidak hasil dari tanamannya sendiri, yang berpakaian tidak hasil dari tenunannya sendiri, dan seterusnya. Jadi Pak Lurah dan semua pamong di desa ini perkuat kekuatan lokal ini, sehingga ketergantungannya soal pangan, soal apa saja itu turun dari yang luar. Gitu ya, karena nanti bulan Oktober, bulan November bisa sangat parah. Tapi insya Allah desa sini karena ono hubung-hubungannya duit dewe, ya insya Allah tidak akan terlalu parah pengalamannya. Dan tak jaluk penduduk aja kerengan to. Wong dodol jejer ki ya pancen rezekine dewe-dewe. Saya kue mangkelan karo tanggamu sing dodol, saya kue ra payu. Kuwi wis diatur karo Gusti Allah kabeh, nggih. Pokoknya ikhlas berbuat baik, insya Allah Tuhan membagi rezeki secara sangat adil. Ngoten dong, nggih. Nah, Mas, sampean eling, ini nanti ada badai yang namanya El Nino itu di daerah Filipina ke timur. Itu ada badai yang memuncaknya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dulu pernah El Nino dhuwur banget. Pokoknya apa jenenge kuwi? Badainya sangat berkadar tinggi pada tahun 1957, 1958. Dan setiap kali El Nino memuncak, dia bareng atau mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi kejadian-kejadian yang sangat penting. Pada tahun 57 di 58 itu adalah kejadian di mana ada pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Anda kelingan Mbah Kartosuwiryo, Kahar Muzaka dan seterusnya. Jadi itu masalah besar pada waktu itu. Kemudian El Nino naik lagi tahun 65, terjadi G30S yang lebih besar lagi. Kemudian El Nino memuncak lagi pada tahun 1977, 82, 83. Itu terjadi pembakaran dan konflik Cina di Solo, kemudian tawur di lapangan Banteng, dan peristiwa besar di Tanjung Priok yang korbannya sangat banyak antara TNI dengan orang-orang Islam di sana.
Itu El Nino sedang naik. Kemudian El Nino naik lagi, yaitu tahun 1998 terjadi reformasi. Nah sedelet menaiki El Nino mundake dhuwur banget. Kui bulan Oktober dan November. Berarti nek ndelok gejalane sing sadurunge berarti engko Oktober November ini akan terjadi sesuatu yang mungkin seperti sebelumnya tapi bentuknya mungkin berbeda. Nah saya minta pokoknya setiap desa siap mandiri. Ya ora iso mandiri banget, ya ora iso mangan penak kaya wingi, ning pokoknya tetap iso bertahan hidup. Dan saya kira desa Anda termasuk desa yang agak tenang-tenang dibanding desa-desa yang lain. Jadi ojo nganti ora bersyukur. Ojo nganti ora bersyukur. Atine nggih, atine ojo nganti ora bersyukur supaya ketika nanti dunia mengalami krisis nak karu-karuan sampean tetap insya Allah tetap bertahan. Anda tahu negara-negara mulai bangkrut di mana-mana, ya. Yunani itu, negara Yunani itu kan dulu negara pewaris dari peradaban besar yang namanya Yunani kuno, itu sekarang bangkrut, krut. Sampai jangankan di Yunani, di Itali, di Jerman itu Bu, nek sampai ten warung, nggih, ten warung, kok mangane, misalnya sampean ming wong telu kok mangane jatahe wong limo niku kabeh nesu. Kiwa tengen sampean dan mereka berhak lapor polisi. Karena dia memakan lebih dari kebutuhannya. Itu dilaporkan polisi dan ada undang-undangnya. Jangan sampai Indonesia nanti lahir undang-undang saking krisis pangan terus gawe undang-undang ngono kuwi. Dadi nek ten Jerman niku sampean ten restoran mangan ora entek. Niku langsung diparani wong-wong sekitare sampean dienek-enekke terus distilet meneh polisi teko nangkep sampean. Niku saking angele golek pangan. Ten Jerman. Jadi kowe rasa minder, Indonesia iki gemah ripah lo jinawi ning atine sok salah, pikirane sok kleru. Akhirnya gemah ripah ora loh jinawi. Gitu. Ngoten nggih? Dadi atine sing bener Bu nggih, pikirane sing bener saestu niki. Mudah-mudahan nanti Oktober November lewat dengan tenang-tenang sampai tidak mendapatkan akibat apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan berikutnya, Mas ya. Oh Padang Bulan, nanti hubungan sama Mas Helmi atau Mas siapa nanti dikasih catatan semua. Di Jombang ada, di Surabaya ada, di Malang ada, di Semarang ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, di Lampung ada, di Purwokerto ada, di Makassar ada, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, itu sudah puluhan tahun saya setiap bulan ke tempat itu dan tidak ada transaksi, tidak ada honor, tidak ada sponsor, tidak ada bantuan dari siapapun saja. Yo lampune, yo panggungnya, kabeh ditanggung sendiri oleh kita. Dan tidak boleh adanya sponsori dan tidak boleh ada parpol atau presiden atau siapapun yang akan coba-coba mengganggu tempat saya. Ini ya. Menurut saya itu niku nek kula purun nyalon ane ora entuk nyalon, ora entuk ana imam kok ayo kene makmum aku, ora ono. Kudu makmume sing Pak nyuwun sewu panjenengan ngimami kan begitu. Iki ora iki saiki ning Indonesia iki calon-calon kabeh nyalon imam. Aku suaraku apik lho. Ayo kene aku kusuk lho nek salat. Ayo cepet kene. Kan ngono to, Doan. Ngisi-sini mboten ngoten niku, Bu. Ngisi-sini to. Nah, kudune sing kuasa niku makmum menapa imam? Makmum lah, makmume salah ora gelem kuasa. Akhirnya kowe diisi imam-imam palsu ngono kuwi. Ning donya iki ana imam Fatawi, ana imam palsu, ana imam Samudra ya ta? Ah, sampean kudune milih imam Fatawi kemawon. Oke. Terakhir, jadi Padang Bulan diminta informasi ke di belakang sana nanti. Dua ya. Oke. Saya sahabat sesingkat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Nun berkaitan dengan rasa syukur atau bersyukur. Jadi kadang itu kan saya sendiri gitu berdoa itu Allahumma ja'alna syakuran waj'alna soburon. Tapi kadang-kadang bagaimana kita menetapkan mana yang itu harus bersabar atau mana itu bala, mana itu anugerah, mana anugerah, mana musibah. Kadang-kadang kita itu menganggap sesuatu yang enggak enak itu langsung cetak ini musibah, yang enak ini anugerah. Jadi kadang bingung
kapan sabarnya dan kapan syukurnya. Jadi singkat kata iki ibu-ibu wis do bali ya, tak cepat. Jadi nek jenengan ngalami apa-apa, apa sing nyenengke apa sing ora nyenengke, itu sebenarnya nilainya telu. Siji nek kuwi mungkin kuwi dielekke Gusti Allah, peringatan, mungkin kuwi diuji oleh Allah, utawa mungkin kowe iki lagi diazab oleh Allah atau dihukum oleh Allah. Sing endi? Nah, Bapak sekalian, nek ana bocah wis takon koyo ngono berarti dheke wong sing wis mulai ngerti. Nek wong sing urung takon kuwi urung ngerti apa-apa. Nek kowe wis ngerti gari kok teruske, takokke bendina titelnono meng ngono tok. Lho iya meng ngono kuwi. Tidak ada regulasinya, yang adalah kok titeni terus kowe ngati-hati. Begitu ngati-hati, nek kowe ngati-hati kudune azab dadi rezeki. Ngerti ora? Kudune hukuman iso meng dadi peringatan. Nek kowe ngati-hati, pokoknya intine ikhlas, ngati-hati, eling lan waspada. Nek kowe nglakoni kuwi sing kudune azab wis ora sida, malah dadi rezeki. Ngono ya, Dik ya. Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang dari Jabar, Klaten. Yang ingin saya tanyakan, Mbah Nun, menurut tema malam hari ini yang diangkat adalah syukur ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan belum tentu kita itu selalu mendapat nikmat yang banyak. Sedangkan syukur itu cenderung dengan mendapatkan nikmat yang banyak. Sedangkan bagaimana, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mensyukuri dalam keadaan yang kekurangan ataupun sedang kesusahan. Mungkin cukup itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya pertanyaannya ya. Mirip ya dia. Nek kula niku kula walik malahan. Ning jenengan niru monggo, nek iso rasa niru ning golek dhewe wae. Nek kula niku kula walik sembarang niku. Dadi nek aku entuk rejeki kuwi tak anggap kuwi medeni malah niki. Wah iki gek aku dibombong iki karo Gusti Allah iki. Gek aku dihukum iki gitu. Jadi saya malah bersabar terhadap rezeki. Kan biasanya bersabar kepada ujian, syukur kepada rezeki kan gitu. Tak wali aku ben. Tak wali aku. Luwih selamat kuwi. Dadi nek entuk rezeki oke, entuk bojo Novia. Wah iki waspada iki. Kan begitu. Ngerti ora? Tapi kalau saya dapat ujian, saya dapat sesuatu yang menyusahkan, saya bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah melatihku untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan lebih kuat. Ngono aku tak walik, sembarang kula walik pokoknya. Jadi kula belajar nyetir niku mboten maju mundur sih. Nek wis mundur pinter, maju gampang, nggih mboten? Jadi nek kowe belajar tinju, aku kan ngelatih tinju, ora tak urui ngantem. Tak kon meneng jajal nek kowe diantem piye. Wah, kowe dadi wis latihan berjam-jam yang diantem ini kok. Nek kowe wis pinter diantemi, ngantemi kuwi gampang. Wis. Jadi kalau ingin bahagia, bergaullah dengan penderitaan. Ayo piye kowe? Ora sampe lu motivasi kuwi. Kowe engko diuri angel. Kebahagiaan adalah kalau engkau mampu menaklukkan penderitaan, dan tidak ada manusia yang mampu dan ahli menaklukkan penderitaan melebihi orang Jawa dan orang Indonesia. Di mana-mana orang stres terhadap penderitaan. Ning Indonesia endi ana wong stres? Endi? Ameng siji. Stres wae dhewe wiritan kok. Iya ta? Meng wiritan kae ya ora stres kae. Ya wis arep ora masalah iku. Dia ini sedang membebaskan diri dari hukum Allah. Enak lho kuwi. Kudune dihukum ora dihukum. Jip. Itu iki enak iki mah penak, nek pengen uripmu bahagia kaya dhek kuwi. Enak. Jadi misalnya ngene, malaikat Israel ontong sini. Diseret ke malaikat Israel toh. Terus Jibril ora sida bener ta kuwi? Iya
Jadi Jibril ojo salah. Ya, beres ya ta. Asik ta? Sita lo coba. Kowe saiki ini sebuah ilmu yang luar biasa untuk Anda semua. Ojo ngremehke sapa-sapa. Kabeh Anda kelola dengan sebaik-baiknya, dengan cinta, dengan empati. Ngono ya. Mudah-mudahan setelah acara ini ada cahaya baru memancar di desa Anda. Amin ya rabbal alamin. Saking ngatik bareng niki Mas, ngatik bareng. Manawi syukuran bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya niku sareng-sareng wong akeh niku syukuran. Nggih. Selamat kalian selamatan pun ngerti boten bedanipun. Manawi selamat niku piyambakan, nggih. Manawi selamatan nah ngejak wong akeh. Nah, ngoten lho, nggih. Ka bahasa Indonesia niku kalau ada akhiran an itu menunjukkan oke. Contoh ada buah yang banyak rambutnya, namanya apa? Nah, rambutan. Lonje. Lonje. Yang banyak rambutnya namanya Kalau ada buah banyak durinya, durian. Nah, berarti syukuran beda dengan bersyukur. Selamat dengan selamatan itu berbeda. Nah, set karo setan. Nah, begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi malam ini bersyukur apa syukuran? Itu Lurah. Bersyukur tapi bareng-bareng sehingga bisa juga disebut ini syukuran. Nah, ngaten. Nah, pun ngerti nggih? Ya, jadi kalau ada orang bilang syukuran itu tidak ada dalilnya. Nah, itu hanya ditambahi an saja, gitu ya. Sebetulnya bersyukur itu dalam Al-Qur'an itu ajaran Islam. Nah, kalau syukuran itu mau ngejak tonggo tepalih seperti sekarang, ini orang satu kampung bersyukur bersama-sama. Untung? Halo? Ya, baik itu. Ini luar biasa itu, Bu. Mudah insya Allah sembuh habis ini. Nah, bersyukur niku pun ngerti nggih? Syukuran kalian bersyukur. Orang bisa bersyukur itu Bapak dan Ibu semua pertama harus ngerti nikmat. Ngoten lho. Jadi manawi boten ngerti nikmat boten saged bersyukur. Jadi kula lan jenengan niki urip sampun pikantuk nikmat napa dereng? Nah, kalau ngerti nikmat maka bisa bersyukur. Maka urip itu kalau ingin senang, ingin bahagia, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi Cak Non sudah bilang, jangan mencari kebahagiaan. Tapi kita ini harus bisa menaklukkan penderitaan. Nah, kita harus bisa mencari kenikmatan di dunia ini. Artinya apa? Apapun di dunia ini harus dimengerti sisi nikmatnya. Jangan sisi negatifnya, jangan sisi buruknya. Orang yang tidak bisa bersyukur, niku Bapak lan Ibu, karena tidak mengerti nikmat. Ngaten lho. Maka syaratnya yang bersyukur, pertama niku ngerti nikmat. Nah kira-kira panjenengan tengeriki niki sampun diparingi nikmat boten? Sampun kan? Nggih. Sampun sing paring nikmat sinten? Sing paring nikmat Gusti Allah. Jadi pertama harus mengerti nikmat. Nah, ini semua dari kepala sampai kaki nikmatnya Allah kepada kita. Mulai dari rambut, kepala, hidung, mata. Kalau kita hitung ini tidak terhingga nikmatnya Allah. Maka harus diangen-angen, oh nikmatnya mata, alhamdulillah. Oh nikmatnya kuping, alhamdulillah. Itu dimengerti sedaya. I'rifin nikmah takun min ahliha, kata para ulama. Ketahuilah, mengertilah kepada nikmat, maka kamu akan menjadi hidupnya nikmat. Ngaten lho. Meski sekarang misalnya susah, jangan dipikir susahnya. Tapi pikir enaknya hidup. Nah, maka akan senang, akan tentrem.
Nah, tapi kalau yang dipikir susahnya terus, hidup ini akan susah. Nah, kulolan panjenengan itu terutama Pak Lurah sudah cerita. Di sini oleh Allah diberi karunia berupa air yang melimpah. Niku anugerah dari Allah. Nah, supaya bisa bersyukur kepada Allah, harus punya keyakinan bahwa sing napa niku Pak Lurah, sing ngumbul ke mata air niku sinten? Apa manusia? Ada manusia yang bisa bikin air? Tidak ada kan? Berarti air itu murni ciptaan Allah. Terus Allah kira-kira jaluk bayaran buatan teng jenengan? Boten kan? Nah, tidak jaluk bayaran. Nah, lek kulolan panjenengan diapii, terus boten dijalui bayar. Kira-kira secara rasa kulolan jeneng apii teng sing paring niku pripun? Napa? Nah, misalnya jenengan nggih boten jaluk boten nopo. Tahu-tahu wonten tiyang paring napa, Bu? Paring nopo sing disenengi jenengan? Nggih, pun sakmenika zaman duit nggih. Nggih pun. Diparingi duit sing akeh. Kira-kira jenengan rasane pripun? Nah, lek jenengan ternyata boten matur nuwun, kira-kira jenengan niku pripun? Napa? Seneng kira-kira. Nah, maka kalau ada orang tidak bisa berterima kasih, berarti niku mati rasa. Nggih boten? Mati rasa. Wis diapii ternyata boten bales api. Nah, bersyukur niku. Jadi duwe rumangsa diparingi. Nah, jadi kula lan panjenengan kudu duwe rumangsa diparingi nikmat saking Allah, maka sekarang yang kita pikirkan apa yang harus kita lakukan kepada yang memberi itu. Nggih betul? Jadi kalau kita misalnya diberi orang, jangan hanya dinikmati pemberiannya saja, tapi yang harus kita pikirkan, saya mau membalas apa. Nah, nggih betul? Itu yang harus dipikirkan. Niku jenengi kula lan jenengan menjadi orang yang duwe rasa. Nah, jadi bersyukur itu begitu, nggih? Bersyukur kepada Allah ini dimulai dari napa? Ngerti nikmate Gusti Allah. Terus berniku ngerti bahwa nikmat itu dari Allah. Nah, ngaten nggih. Terus carane bersyukur pripun teng Gusti Allah, Bapak lan Ibu sedaya? Napa oleh Gusti Allah paring nikmat teng jenengan terus jenengan badhe paring nikmat teng Gusti Allah ngaten? Terus pripun carane? Napa? Nah. Pripun? Gusti Allah kira-kira napa butuh pemberian kula lan jenengan? Boten kan? Terus nopo? Nah, kula lan jenengan boten saged bales teng Gusti Allah, Bapak dan Ibu sedaya. Boten saged bales. Ojo malih terus sampai urusan banyu, urusan mung badan niki tok pun boten saged bales. Maka minimal napa? Nggih minimal niku napa? Paling sekedhik, nggih. Ojo sampai ginakaken peparing niku dateng perkara sing marai sing paring boten remen niku minimal. Saged dimengerti boten? Ojo sampai ginakaken peparing niku kagem perkara sing kira-kira sing paring niku boten niku minimal. Misalnya jenengan diparingi pit motor kalian Pak Lurah, ngaten nggih? Nah, terus Pak Lurah pun pesen, Bu, niki dinggo nggih sing ati-ati, nggo jenengan teng Saben atau teng Peken atau teng masjid. Nah, napa? Saben. Nyuwun pawon teng cara Madura niki. Nah, ternyata kalian jenengan dibuat napa? Wah, napa niku? Kebut-kebutan sambil mabuk-mabukan. Nah, niku kira-kira Pak Lurah gelo boten? Gelo nggih Pak Lurah?
Gelo wah lek tau ngono aku ora paring. Nah, ngaten nggih. Lek tau ngono aku ora ngekei wah wong aku ngekei ku supaya ben pertanian lancar, ke pasar lancar, sekolah lancar, kok malah gue koyok ngono. Nah, 1 kali 2 kali mungkin Pak Lurah bisa memaklumi, tapi kalau terus-terusan kira-kira pripun? Napa? Ditarik, paham? Pak Lurah, wah ini kalau seperti ini terus ini bahaya. Maka akhirnya Pak Lurah wes ngutus Hansip, tolong itu Hansip motor yang kemarin saya berikan kepada Paijo, gitu ya, ditarik kembali. Kira-kira kalau Pak Lurah menarik kembali berhak boten? Wong sing paring Pak Lurah, nggih boten? Padahal niki Pak Lurah sebetulnya bukan pencipta motor. Nah sekarang kalau Gusti Allah yang didamel nesu, meripun? Sing didamel gelo Gusti Allah. Kalau Gusti Allah terus tiba-tiba menarik, kira-kira Gusti Allah keliru napa boten? Salah napa boten? Malah kalau tidak ditarik sing keliru. Lonje boten. Wong cetha iki kangge gawe anu, nah itulah yang terjadi selama ini di dunia. Nah, itu nggih. Yang terjadi di dunia banyak dalam Al-Qur'an. Nggih. Jadi manusia tidak merasa diberi oleh Allah nikmat, nggih. Banyak, Bu. Nggih. Orang dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memakmurkan masyarakat, akhirnya ternyata jabatannya dibuat macam-macam. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Masuk penjara. Yang mestinya tidur di dalam rumah dinas, berapa bupati yang masuk penjara? Jabatan. Ada mantan menteri masuk penjara dan lain-lain. Itu karena apa? Tidak bisa bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan suatu negara yang aman, tentram, rezekinya datang dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqahallah libasal ju'i wal khauf, maka akhirnya Allah merubah kemakmuran itu dengan rasa takut dan kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Nah niku nggih, niku kula kon ngatur niku kan non. Jadi kalau tidak bersyukur, nah ini Allah bisa mencabut seperti Pak Lurah mencabut kembali pemberiannya. Itu gara-gara disalahgunakan. Nah, kalau bersyukur insya Allah akan terus menambah. Amin Allahumma. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah mengazab kamu semua kalau kamu bisa bersyukur dan beriman. Jadi kalau tidak ingin diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya pripun? Bersyukur dan wa kana Allahu syakiron alima, dan Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Allah mawon Bu maha bersyukur. Allah niku maha bersyukur. Loh kok Allah maha bersyukur meripun? Maksudnya Allah maha bersyukur itu, Allah itu kalau ada orang berbuat baik, Allah membalas lebih baik lagi. Niku Gusti Allah. Wong nindake kesainan setunggal dibalas pinten kalian Insya Allah? Dibalas pinten? Sedoso. Orang baca Quran 1 huruf pahalanya berapa? 10. Orang bersedekah dibalas berapa? 10 kali lipat. Orang menolong orang akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang berbuat baik, Allah membalas lebih baik. Berarti Allah itu maha bersyukur. Syakur. Firman Allah, Allah namanya As-Syakur, Nah, jadi kalau orang bersyukur berarti derek lampai Gusti
Allah. Nah, kalau orang kufur berarti nulayani Gusti Allah. Nah, niku mungkin nggih sing perlu kula sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur ya. Mangaten nggih. Nggih, Bu. Oke, bismillah. Oke, ya saat ini mulai serius. Bismillah, tarik nafas panjang semua. 3 kali ya. Ketika Anda menarik nafas panjang, illallah jero hati. Pas menghembuskan nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1 poin. Nek jenengan pas rada ora penak kae, nafasnya ngoten niku. Jadi pas la ilaha niku pas ditokke. Ilallah dilebokke. Segala sesuatu yang direstui Allah masuk ke dalam diri kita, segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah keluar dari diri kita. Ngoten nggih? Nggih, tadi ilallah la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Ya. Tung karo Mas Joko kowe. Kayak biyen ya alumnus kaya kowe. Ki ning Malioboro biyen tak temokke terus tak kon main musik kuwi jane. Main padha kuwi. Ning ora entuk kowe mbelakangi penonton ora entuk. Ayo, madhep rono. Ora entuk. Untung. Tidak baik. Tak kandhake Pak Harto lho kuwi kok. Pak Harto cedak ngene lho. Oh, tak kandhake Pak Harto kowe kok. Oke, sing ngarani teletong ki elek, angkat tangan. Toh gue gurune, gue. Ayo gue jepuk mikrofone gue. Gue ilmumu dhuwur nek sing ngene iki. Sesuk kowe nggawa teletong nang nggon aku nganggo tangan tengen cekel. Gue sak truk, oke. Jadi ora ana barang elek. Dan jangan meremehkan siapapun nggih Bu nggih. Aja dumeh jare wong Jawa. Ora usah kok gedhek-gedhekke ning ya aja kok idak-idak. Ngoten nggih? Ngendas-ndasi wong ora entuk, ning nek njunjung-njunjung wong kaya dewa ya ora entuk. Ayo biasa-biasa wae, sing penting wajar. Nek nilainya 5 ya 5 aja dinem-nemke. Ya. Nek iki bebas nilai. Dadi sesuk ora mlebu swarga, ora mlebu neraka, kijenan bingung kae, rono rene kae. Ayo, soalnya nek swarga iki ibu-ibu, bapak-bapak iki swarga. Nek neraka ora ana sing teko ning kene. Nek kowe iki ra cetha sok-sok. Swarga ya apa kuwi? Nah, neraka ya moh ngono kuwi. Dadi kowe meng bingung kae ngene. Bingung kowe. Ayo jawab apa? Jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Ya karena butuhnya kasain mlebu surga. Yes, oke. Mlebu swarga. Ning penghuni swarga wegah itu do metu kabeh. Oke, wis rasa gagas swarga neraka. Nggih? Rasa kok gagas nek kowe apik wis mesti mlebune. Ngoten nggih? Rasa cita-citane pokoknya aja dinusoni Gusti Allah ngoten mawon nggih. Ning ndi? Ada anggur mengalir. Ora apa-apa. Ada anggur mengalir. Terus Arak mengalir. Susu mengalir. Widadari semua ini widadariku semua. Oke. Dibangunkan dari emas rumah kita. Kubah emas. Apa? Karo Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika la bait. Innal hamdan wa nikmatan. Pun. Wes. Aku takon. Mas, saya tanya sama Anda termasuk yang paling berakal di sini. Ada tadi yang saya salah yang dia omongkan oleh Untung. Bener kan? Bener semua toh? Perkara bocah rada edan ora masalah. Nek lak bener omongane. Ya ta? Loh, edan ra edan ki kan sawang sinawang. Ya ta? Aku ngarani kowe edan ra masalah. Kowe pura-pura dadi wong edan. Yo nek
kan Iblis yo wedano. Iya, jadi kowe can ngene Pak, ngamuk-ngamuk. Pecel ndasmu, dandang ndasmu, lek uncalke wangan. Iya apa? Nyenengke tenan aku, nyenengke dulur. Iki ben kancaku jaman Majapahit ya. Ketemu meneh. Iya, mulane rusak Mataram mergo kowe iki. Pak Lurah mriki ora, lenggah mriki ora, cedhak karo Pak Muzamil. Sip ya, kowe karo Mas Imam ya, kowe karo Imam ki rokok ana rokok kae. Ya, oke. Oke, sip. Kowe karepmu nggawe tas Kopassus iki, kowe Kopassus apa piye? Anggota Komando Pasukan Khusus Tim Gegana Polres Gegana amankan sisir wilayah Indonesia. Sisir Gegana Polres Bandung Jakarta, Serse Bandung Tengah Gian, Intel Heru, Solo Jebres, Polres Klaten, amankan. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Panggilan kami tujukan kepada Pak Sabar sesuk nang Pak Heru sik. Saya tanya apa yang negatif dari dia? Nyenengke, ya ora? Jenengan guyu kabeh, ora ana masalah. Mesti mlebune swarga. Nggih, mesti ning swargane sing rada wegah. Ngono to. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah, saya mohon, ada beberapa hal mungkin di desa ini semua sudah oke, tapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Mungkin Pak Lurah bisa mengemukakan sesuatu sambil kita cari bersama-sama solusinya dengan Pak Muzamil. Terima kasih. Terima kasih Cak Nun. Bahwasanya pada malam hari ini kami dengan panitia pengajian ini mengadakan pengajian akbar dalam rangka bersyukur bersama Cak Nun. Di sini kami mau menggarisbawahi bahwasanya sedikit kami bercerita Cak Nun. Ponggok ini dulu tahun 2001 masih daerah yang sangat miskin sekabupaten Klaten. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya masyarakat saling bekerja sama dan penggalian potensi yang ada di Ponggok ini bisa seperti ini Cak Nun. Jadi proses ini memang proses yang sangat panjang, yang mana saya harapkan masyarakat Ponggok ini benar-benar sangat bisa mensyukuri atas karunia yang diberikan Allah pada desa Ponggok ini, dengan banyaknya sumber mata air, dengan banyaknya potensi yang sekarang ini bisa mensejahterakan masyarakat Ponggok. Tapi harapan kami Cak Nun, masyarakat kami tidak jadi sombong, tidak jadi tafakur, tidak jadi takabur, ya, tidak jadi lupa bahwasanya semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, dan mana di sini kami ada permasalahan Cak Nun yang mungkin untuk generasi yang saat ini Cak Nun, kami untuk sumber daya manusia untuk ke depan ini kita sangat-sangat minim sekali, karena masyarakat kami saat ini secara pendidikan itu sangat menurun Cak Nun. Jadi dengan adanya sekarang masyarakat yang sudah semua bekerja di PT Tirta Investama, saat ini masyarakat di sini banyak yang tidak mau kuliah Cak Nun. Nah ini harapan kami nanti ke depan kami mau bikin universitas terbuka, harapan yang nanti ke depan bahwa masyarakat yang ada di sini nanti bisa kita buka kuliah umum yang mungkin nanti ada di balai desa ini, biar ke depan masyarakat kita bisa lebih maju dan lebih bisa membawa Ponggok ini yang lebih baik. Dan termasuk juga bahwasanya dengan adanya kemajuan Ponggok ini Cak Nun, masyarakat di daerah kami itu secara sosial, secara kerjasama dengan ekonomi, kerjasama dengan tetangga, dengan itu sangat berkurang Cak Nun. Banyak masyarakat kami yang sekarang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, sekarang menjadi sombong, menjadi takabur.
Itu yang menjadi permasalahan Cak Nun. Ini harapan, makanya kalau malam hari ini kami ajak semua masyarakat untuk bisa mensyukuri nikmat ini semua, karena daerah-daerah yang lain mungkin di baratnya sini, desa sini Cak Nun sudah tidak ada air, tapi kalau di sini sangat berlimpah air. Ini alhamdulillah sekali Cak Nun. Jadi jangan sampai nanti Allah memberi laknat kepada desa Ponggok dan nantinya tidak seperti ini lagi. Ini harapan yang ke depan mungkin bisa disadari masyarakat kita. Karena kalau kita semakin sombong, tidak mensyukuri, ya akhirnya nanti bisa tidak baik buat kita semua. Mungkin itu Cak Nun. Oke, jadi malam hari ini Bapak sekalian, berdasarkan yang diungkapkan Pak Lurah, itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bapak sekalian, soal kekerasan saya kira satu lagi. Ini misalnya Pak Dandim sukanya makanan apa? Betul. Saya sukanya soto. Saya tidak setuju sama pecel. Sampai kok makan pecel? Kekerasan itu bukan? Nah sekarang ini banyak, begitu tidak sependapat, tidak sama-sama dia di kafir. Betul tidak? Karena apa-apa beliau senang pecel. Pak Jadi dia orang apa-apa aku senang soto. Ayo kerjasama. Orang masalah, gue senang soto. Terus milik dewe-dewe masalah, bocah yang milik dewe-dewe. Agama yang milik dewe rasa dibandingnya enak, di soto kalau pecel. Orang itu suka jadi enak soto. Berdasarkan terminologi gue. Terus jadi yang mempertahankan suwe-suwe orang gerata, enak betul. Tengok kamu nanti. Maka perlu berdebat enggak? Pikiran itu seperti istri, pendapat itu seperti istri, agama apalagi itu seperti istri. Ada yang memilih istri Kristen, ada yang memilih istri Buddha, ada yang memilih istri Islam. Perlu diperdebatkan enggak? Apa ada kontes ayu-ayuan bojo? Oh, apa aja suami dua orang berdebat ayu bojoku raiso? Jajal semuanya rumah memburuk. Jadi toleransi adalah kesiapan dan keluasan hati untuk menerima sesuatu yang dia tidak sependapat, sepanjang tidak saling merusak. Kalau ada pendapat orang lain neng pendapat jawaban neng pendapatnya menjadikan kita ditimpa oleh kekejaman atau kekerasan tadi, baru kita lawan. Nah sekarang kan banyak orang punya pendapat baru yang tidak seperti itu disebut KBB. Saya nanti akan satu nomor, saya mohon Bapak maju ke depan. Sebelum itu supaya kita rekreasi dulu, nanti kita teruskan tema-tema ini tadi. Mikro dari skogir itu, pokoknya ini berbeda. Loh, tanda ini menusuk dua akal. Kalau punya otak, binatang juga punya otak, tapi binatang tidak punya akal. Karena kalau otak dia tidak punya hubungan elektromagnetik dengan ilham dan wahyunya Allah, tapi kalau manusia dengan otaknya melalui ubun-ubunnya ada getaran-getaran dari langit terus menerus, rawasia dari atas kepada Anda semua. Dan itulah tanda manusia. Kalau Anda sudah berhenti berpikir, berhenti berjihad, berarti kowe wis mengubit hitam apa mengkewan. Nah, malam hari ini kita menjadi manusia kembali. Sekali lagi saya minta dari tiang ini, saya minta nama khas Klaten. Ibarat ini misalnya Demokrat, Golkar, tangannya ini mau Jokowi. Apa? Yang punya apa, Pak? Gedung. Gedung. Ibu-ibu? Ibu-ibu nama Bu?
Teh itu mesti nyejak-nyejak gitu. Mesti nek apem, oke, terus gedok ya. Ojo TV lah. Tapi kira kotor banget itu. Jadi ya sok-sok kotor itu ya murid-murid. Apa Bu? Jadah, sip, jadah itu saking apa Mbak? Lopo. Nek gedhok saking apa betul? Allah. Selain dari gedhok, teles sudah di apa wae? Apa? Macam-macam ono 5. Luwe nggih. Apa lihat? Gatot, timus, sing seperti lagi. Dan itu karena orang Jawa tidak bisa ditandingi di mana-mana. Tekote orang tok cuma saya oke, enggak oke saya panganan itu macam-macam. Oh, kontrol kambi. Kami korban. Kami pula jadi santri nih sangat-sangat. Kalau toriko, kalau sengat sabdari, wafid, dia macam-macam wiritan sampai meniru. Istighosah terus. Tapi yang istighosah terus semuanya bergawe. Bagi apal Quran yang melibat raiso. Apa yang dia bisa melibat? Orang apal Quran, kalau apal Quran rasa melibat. Ngombe ya. Jadi wong Jawa kuwi mangkel karo Cina-Cina. Cina iki mangan babi, ngombe bir, tuwak ning sugih. Wong Islam itu wiritan salat Jumat. Waduh wong Islam akhirnya gawe jajan. Berikut agama mereka disebut bol Cina. Bol Cina. Itu sampai kira-kira 50 tahun jajan favoritnya di pasar Jawa jadi bol Cina. Suatu hari Gus Dur dari presiden, Gus Dur memberi angin kepada Konghucu, kepada orang Cina, kepada semua penduduk Indonesia. Akhirnya wong Cina jadi merasa bersaudara, merasa wani karo liyane, karo wong dari suku dan bangsa manapun di Indonesia. Kemudian wong Cina tiba-tiba ide, aku wis 50 tahun aku dinyek. Dolku iki banyak jajan. Akhirnya wong Cina nggawe jajan yang mirip tapi dikai tambah ireng-ireng sedikit. Dijenenge bol ngaji. Persaingan dagang antara jajan bol Cina dan bol ngaji. Dengan iki wis lali ya, masa pizza terus ya. Masa pizza terus ya apa jenenge saiki? Apa? Kentucky fried chicken. Oke. Jadah. Betul. Abang jalur ada. Ya Allah kami bersyukur ya Allah, pulang dari sini ya Allah tambahilah rezeki mereka. Mudahkan urusan mereka semua ya Allah. Mudahkanlah mori kecerdasan dan hikmah darimu ya Allah. Mohon maaf saya didirikan ya. Alhamdulillah. 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 Kapan ya? Sekarang gitu. Wasyukru lillah. Wasyukru lillah. Alhamdulillah.
kata banget banget dia Mas Gendong dia. Aska li Rasulillah. Sing ngurus apa? Ya, aku wis tau melu acaraku. Mesti aku mesti. Ini orang Mbak Novia ini. Kurang yang ngurake. Alhamdulillah. Tangan berdiri